Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab wujubis shaum min Ramadan wa bayan fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Kita masih berkenaan dengan bab wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan mengenai keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Kita sekarang masuk ke hadis yang keempat dari bab ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yasumu yauman fi sabilillah, yang mana kemudian dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya bidzalikal yaum, dengan hari di mana dengan hari tersebut dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajhahu 'anil nar, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, selama 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa dan juga hadis-hadis yang sebelumnya yang telah dibahas. Hadis-hadis yang berkenaan seperti ini dinamakan juga dengan targhib, yaitu motivasi di dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa, kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika berpuasa. Nah, di sini hadis yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga memperhatikan bagaimana kebutuhan manusia dalam apa? Dalam motivasi. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa rendah, minta nasihat kepada teman kita, minta nasihat kepada ustaz kita, sehingga dengan motivasi tersebut tambah semangat kita di dalam beribadah. Begitu juga hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min abadin, tidaklah seorang hamba. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah yashmalu al-hur wal mamluk. Termasuk di dalamnya adalah seorang hamba yang merdeka. Begitu juga hamba sahaya, baik kecil atau besar, baik itu perempuan atau laki-laki. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan kepada siapapun. Yang penting itu dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka termasuk di dalam hadis ini. Seperti juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini lafaz untuk mudzakkar, tetapi termasuk juga adalah perempuan. Termasuk di dalamnya adalah hamba sahaya dan juga hamba yang merdeka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan hanya untuk laki-laki saja, atau tidak mengkhususkan bagi seorang yang merdeka, tetapi ini umum bagi semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma min 'abdin yasumu yauman, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari. Yasumu yauman, seorang hamba tersebut berpuasa satu hari di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan seseorang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang akan kita sebutkan dalam hadis ini. Ketika disebutkan fi sabilillah, di sini mempunyai dua makna, mempunyai dua arti. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan sabilullah adalah ta'atullah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu man shoma qasidan wajh Allah, yaitu orang yang berpuasa mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar bahwa dia seorang ahli ibadah yang senantiasa berpuasa, bukan, tetapi qasidan wajh Allah, dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, idza utliqa dzikru sabilillah al-muradu bihil jihad. Ketika yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabilullah, maka yang dimaksud adalah al-jihad. Maka hadis ini bisa bermakna adalah man shawma yauman fi sabilillah fil jihad. Barang siapa yang berpuasa satu hari ketika berjihad. Atau juga bermakna orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya bidzalikal yaum, dengan hari di mana dia berpuasa, anin nari sab'ina kharifa, akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ini merupakan apa? Merupakan motivasi yang sangat besar bagi kita, orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan wajah Allah, bukan yang lainnya. Di dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah
ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqa kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan antara dia dan neraka khandaqa, yaitu parit yang digali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit untuk menghalau pasukan Quraisy, maka dikatakan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq. Kama bainas samai wal ard, yang mana kemudian lebarnya itu antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Maka seperti tadi jauhnya 70 tahun. Atau juga lebarnya parit tersebut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penghalang antara seorang mukmin yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan neraka 70 tahun, atau lebarnya tadi antara langit dan bumi, itu tidak bisa kita gambarkan karena itu sudah di luar akal kita. Makanya ketika seorang mukmin mendengar hadis-hadis yang seperti ini, mendengar tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan keutamaan melakukan amal, keutamaan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka seyogyanya bagi kita untuk senantiasa berusaha melaksanakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita mengharapkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Tak akan lama kita dunia. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun kita dunia. Enggak lama. Bayangkan ketika kita masih kecil dulu, sekarang anak sudah berumur 34 tahun. 34 tahun tidak terasa. Anak menghabiskan waktu 34 tahun di dunia. Seperti kemarin sore. Tetapi kemudian hari itu berjalan. Nah, dan semua kenikmatan yang kita nikmati saat ini akan hilang dan akan habis. Makanya tempat yang paling sebenar-benarnya adalah tempat yang akan menjadi tempat tinggal kita, yaitu akhirat nanti. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.